Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak dalam video pembelajaran matematika. Kita ketemu lagi dalam materi segi 4 dan segi 3. Bangun datar yang kita bahas pada kali ini adalah layang-layang dan belah ketupat. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya Ibu sudah membahas tentang segi 4 tak beraturan atau sembarang yang disebut dengan segi 4 yang paling sederhana atau yang tidak ada sifatnya sangat sedikit, yaitu hanya memiliki 4 sisi yang membatasi bangun datar tersebut dan jumlah sudutnya ada 360 derajat. Nah, pada video sebelumnya juga sudah dijelaskan tentang trapesium dan jajar genjang. Nah, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang layang-layang dan belah ketupat. Jadi untuk layang-layang ini dan belah ketupat itu ada persamaan. Dia itu bentuknya sudutnya itu yang berhadapan adalah sama. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada sifat layang-layang. Kita bahas sifat layang-layang. Nah, sifat layang-layang itu yang pertama memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Dua pasang itu yang mana? Yang dua pasangnya adalah yang DC dengan AD, AB dengan BC. Nah, ini sama panjang. Tapi dia tidak sejajar ya, yang sama panjang. Beda dengan jajar genjang. Kalau jajar genjang itu dia sejajar. Nah, titik yang kedua sifatnya adalah titik yang diapit sisi sama panjang disebut puncak layang-layang. Titik yang diapit sama ini, berarti yang titik D dengan titik B. Titik B ya, disebut puncak layang-layang. Nah, yang ketiga adalah memiliki sepasang sudut yang sama besar. Tadi sudah disebutkan kalau sudut yang berhadapan itu sama besar. Layang-layang dan belah ketupat. Sudut apa aja? Oh, untuk yang layang-layang itu hanya sepasang, yaitu sudut A dengan sudut C. Kenapa hanya sudut A dengan sudut C? Karena diagonal yang membagi kedua sisi sama panjang hanya satu, yaitu DB. Jadi sudut yang sama besarnya itu sudut yang terbagi oleh kedua sisi simetrisnya tadi, oleh garis tadi, yaitu yang sebelah kiri adalah sudut A dan sudut C. Hanya sepasang aja yang sama. Yang keempat, memiliki dua buah diagonal yang tegak lurus. Nah, diagonalnya yang tegak lurus yang mana? Yaitu yang DB tegak lurus AC. Nah, ini disebutnya D1, yang ini disebutnya D2. Yang mendatar ya. Sama yang mendatar dan tegak. Lalu sifat yang kelima adalah diagonal lainnya menjadi dua bagian yang sama panjang. Oh, maksudnya salah satu diagonalnya ini membagi dua bagian menjadi sama panjang. Nih, diagonal yang sama panjang itu adalah dari A ke C, itu kan dia diagonal 2 ya. Nah, ini besarannya itu sama panjang. Nih, Ibu tandain yang ada strip 3-nya. Itu dia sama panjang.
Nah, ini maksudnya diagonal yang menghubungkan sudut-sudut puncak menjadi dua bagian sama besar. Nah, ini adalah sudut yang ini. Kurang jelas. Kita hapus lagi. Nah, ini kan dia ada garis. Nah, ini dia membagi sudut menjadi dua bagian. Yang pertama sebelah kanan dan yang kedua sebelah kiri. Nah, ini sudutnya besarannya juga sama. Yang bawah juga sama nih. Karena dibagi jadi besarannya sama. Nih sudutnya. Sudut yang kanan dengan yang kiri sama. Nah, selanjutnya yaitu rumus dari luas layang-layang dan keliling layang-layang. Nah, salah satu unsur dari layang-layang itu adalah diagonalnya. Nah, diagonalnya ini yang menjadi rumus luasnya. Diagonal pertama yang tegak dan yang mendatar itu diagonal kedua. Bisa kalau kebalik juga nggak apa-apa sih. D2 nih. Mendatar ini. Nah, luas layang-layangnya itu adalah D1 dikali D2 selalu mendatar dikali yang tegak. Nah, kalau yang layang-layang ini harus dibagi dua. Nah, untuk kelilingnya itu sama semua, yaitu jumlah keempat sisinya. Kan ini ada 4 sisi ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini semua tinggal dijumlah. Nah, kan ini AD sama DC sama ya. Nah, itu bisa nanti dikali 2 aja. Terus AB dan BC juga sama. Tinggal dikali 2. Oke, bangun datar selanjutnya adalah belah ketupat. Sifat-sifat apa aja yang ada di belah ketupat? Yang pertama, sifatnya yaitu keempat sisinya sama besar. Dia itu hampir mirip sama persegi ya, tapi bedanya cuma di sudutnya. Jadi kalau belah ketupat itu sudutnya tidak 90 derajat. Kalau persegi kan 90 derajat semua. Nah, keempat sisinya itu sama besar ini, sama ini, sama ini. BC, AB, BC, CD, dan AD itu sama besar. Terus sifat yang kedua adalah sisi yang berhadapan sejajar. AB dengan DC itu sejajar, BC dengan AD itu sejajar. Ya, ada dua pasang jadinya. Sudut yang berhadapan sama besar. Oh, kalau yang layang-layang cuma satu pasang ya. Kalau misalkan belah ketupat ada dua pasang. Lebih kompleksnya lagi. Ini, sudut D dengan sudut B sama besar. Sudut A ditanda ini double ya. Nah, dengan sudut C. Nah, selanjutnya adalah diagonalnya saling tegak lurus dan membagi dua sama besar. Nah, ini kalau dibagi dua diagonalnya sama bawah. Nah, yang kiri sama yang kanan sama. Tapi kalau yang atas sama yang kiri, yang ini sama yang ini tidak sama ya. Belum tentu sama. Tapi kalau yang terbagi dari diagonalnya itu sama. Membagi dua sama besar. Kalau yang diagonal tegak ini membagi dua jadi kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Terus kalau yang pendatar ini membagi dua dari atas dan bawah. Dan itu sama besarnya. Sifat yang kelima adalah diagonalnya membagi sudut-sudut belah ketupat sama besar. Nah, itu sudutnya adalah, nih, sudut D ini nanti dibagi dua lagi. Nah, itu kalau dibagi dua, sudutnya jadi sama besar.
Ini kalau digambarin jadi kebanyakan ya gambarnya. Tidak usah digambar deh. Nah, sifat yang keenam, sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Ini sama kayak jejar genjang juga. Pokoknya yang bertetangga itu jumlahnya 180. Kayak seperti sudut A ditambah sudut B dengan 180. Dan sudut B, kan tetangganya dia ada sudut C ya. Ini plus ya. Dengan 180. Nah, lanjut ke luas dan keliling belah ketupat. Luas dan kelilingnya sama banget seperti dengan layang-layang, yaitu D1 dikali D2 dibagi 2. Nah, D1-nya ini adalah diagonal yang saling tegak lurus. Diagonalnya adalah yang D1-nya yang ini. Boleh kebalik juga nggak apa-apa, D2. Nah, kalau misalkan yang diketahui DC berapa? Terus ini misalkan ada titik O ya. DO apa? Nah, nih kita gambar dulu. O kelihatan kan berarti ya ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, kalau ada segitiga siku-siku pakai rumus Pitagoras. Mencari DC-nya. Pitagoras. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama, soalnya ada pernyataan di bawah ini merupakan sifat-sifat bangun belah ketupat kecuali yang A dulu. Diagonal saling membagi dua bagian sama panjang. Ini diagonalnya belah ketupat ya. Ini diagonalnya. Diagonal nih. Maksudnya sama panjang yaitu diagonal yang sebelah kiri sama yang kanan itu sama. Ini yang atas sama yang bawah tuh kebagi dua sama panjang. Berarti benar ya yang B. Kita hapus lagi nih. Buatnya. Hapus lagi. Memiliki 4 simetri putar. Karena dia bentuknya sama, harusnya ini simetrinya itu ada 2 aja ya. Kenapa 2? Karena misalkan ini dia 16. Yang ini kalau pakai Pitagoras jadi ON-nya itu 19,2. Dari soal ini nih. Nah, kalau kita putar kiri, sisi-sisi yang bersesuaian ini jadi beda. Jadi panjang diagonalnya malahan berubah lagi, jadi 16 yang di atas. Berarti dia simetri putarnya cuman ada 2. Yaitu 180 derajat sama 360 derajat atau 0 ya. Derajat. Memiliki 4 buah simetris lipatnya itu yang diagonalnya sama lagi sisi yang miringnya itu dia bisa membagi 2 sama besar. Nah, kalau ini benar, panjang sisi yang saling berhadapan sama besar. Karena semuanya sama besar, berarti ini juga benar. Yang berhadapan, mau enggak itu sama besar. Kita balik lagi yang soal nomor 2. Ini hapus dulu.
Soal nomor 2 itu luas belah ketupat KLMN. Nah, untuk mencari tahu kalau luas belah ketupat harus tahu dulu D1 dan D2 atau diagonal 1 dan diagonal 2. Nah, ini 16 itu adalah yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri juga sama ya, 16. 16. Nanti tinggal dikali 2 aja. Nah, MN-nya 25. Berarti kita pakai rumus Pitagoras. MN kuadrat dikurang OM kuadrat, hasilnya ON. O-nya ini yang bawah ya. O. Nah, 25 kuadrat dikurang 16 kuadrat, hasilnya akar 369, yaitu 19,2. 19,2 di sini. Ini angkanya nggak terlalu cantik ya. Ntar kalau di soal ibu ngasihnya yang insya Allah tidak ada komanya. Nah, lanjut. Berarti udah ketahuan nih dari panjang L ke N itu tinggal dikali 2. Berarti D1-nya atau siapa nih? KM deh. Atau KM sama dengan 32 dari 16 kali 2. D2-nya sama dengan LN ya. Sama dengan 19,2 kali 2. Jadinya 38,4. Di sini ada. Nah, luas belah ketupatnya yaitu setengah kali D1 kali D2. Jadi langsung aja dikaliin setengah kali 32 kali 38,4. Nah, 2-nya ini kita coret jadi 8. 32-nya 8 bukan 16. Hasilnya jadi 614,4 cm kuadrat. Nah, contoh soal selanjutnya. Ini luas layang-layang. Nah, kalau luas layang-layang juga sama rumusnya, D1 kali D2 bagi 2. Nah, yang 8 ini adalah dari K sampai O. Berarti dari O sampai M adalah 12. Nah, maka luasnya sama dengan setengah kali D1 kali 2. D1-nya itu kan 8 tambah 12 tambah 2 lah. 8 tambah 12 itu 20 dikali. Nah, LO itu sama panjangnya dengan ON. Berarti tinggal 6 kali 2, 12. Nah, ini 20 bagi 2 itu 10. Nah, berarti gampang ya, 10 kali 12, 120 cm kuadrat. Ini. Nah, oke, cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.